cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Salut gue bener-bener si Ilham. Anaknya rajin, pinter. Suaranya kalau hajat, wah luar biasa. Makanya pas banget Sun kalau dia jadi imam. Apaan lo? Ngomong apaan sih Ki? Orang lagi ngomongin masalah si Ilham. Si Ilham itu anak yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya emak, nggak ada yang ngedidik. Beda sama anak sekarang yang punya bapak, yang punya emak, masih punya engkong, tapi nggak bisa ngedidik. Jadi tuh anak bergajulan. Lo nyindir gue lo. Ah, lo mau nantangin gue berantem? Ayo. Ntar lu. Ini apa-apaan sih berdua? Dari kemarin mau ribut mulu. Ya udahlah kalau mau berantem ayo, saya nggak mau ngalang-ngalangin Tunggu lagi. dulu Sun, lu sebentar Sun. Yang mau ribut siapa Sun? Gue kan ya ilah lagi cerita si Ilham. Gimana sih lu? Lo berarti emang ngomongin gue. Gue udah tahu kalau lo orangnya nyinyir. Ayo berantem. Sebentar, boleh mau pukul juga boleh. Silakan yang mana nih? Kita pasrah, nggak bakal nuntut. Ayo silakan, mau pilih yang mana? Tinggal ngelapor ke polisi, masuk polisi, kena undang-undang. Ayo pasrah. Ayo. Kau tunjuk benaran, nanti lapor polisi, bisa masuk penjara. Bilang aja lo takut sama aki-aki. Nggak jadi dipukul nih. Udah. Penting. Kok belain dia? Ayo, ih. Sarung gua melorot nih. Sorry Sun, gue cuma bercanda. Sih begitu doang aki-aki. Takut keluar duit. Nanti Allah. Yuk. Aki-aki. Ada apa, Ham? Kok kamu lesu banget? Aku tuh lagi ngenes ngeliat keadaan masjid akhir-akhir ini. Sebelumnya kan orang-orang nggak mau ke masjid gara-gara nonton sinetron horor. Sekarang tuh anak-anak yang ngaji juga udah mulai berkurang. Kayaknya sih orang tuh bukan nggak sempet ke masjid, tapi nggak mau nyempetin diri buat ke masjid. Ya Allah, ini kalau didiemin, bisa-bisa masjid makin hari makin melompong aja. Nah, itu tuh yang aku khawatirin, Pak. Tapi kira-kira kamu bisa nggak sering-sering ke masjid? Insya Allah, Ham. Tapi masalahnya, aku suka ribet bantuin ibu sama bapak dagang. Pas maghrib aja, kadang masih harus kerja. Oh, gitu ya? Ya udah kalau gitu sebisa kamu aja deh. Yang penting kita nyempetin diri buat ke masjid. Nah, gimana kalau kita bikin kegiatan aja di masjid? Biar anak-anak suka pada datang ke masjid. Nah, boleh tuh. Tapi kira-kira kegiatannya apa? Aduh, kalau bentuk kegiatannya sih aku belum kepikiran, Ham. Ya udah deh, nanti kita pikirin aja apa kegiatannya. Makasih ya, Pak. Idenya bagus. Sama-sama, Ham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bapak mau kemana? Bapak mau pergi, ada kerjaan di luar kota. Sore-sore gini, Pak. Iya, Bapak harus berangkat sekarang. Biar besok pagi, Bapak bisa langsung kerja. Terus, Agi sendiri lagi dong di rumah, Pak. Ya, mau gimana lagi? Kalau Bapak nggak kerja, terus nanti siapa yang bayar sekolah kamu? Ya juga ya. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik ya di rumah ya. Iya. Apa aku ke rumah
rumah Kak Ilham aja ya? Tidak tuh anak. Kabur ya dah. Motornya terus kabur. Aduh, sakit. Yaudah. Kakak minta bantuan dulu ya. Aduh, sakit. Nek, bentar ya. Halo, assalamualaikum, Mai. Waalaikumsalam, Ilham. Ilham, aku sekarang lagi ada di jalan dekat masjid. Kamu bisa kesini nggak? Loh, emangnya kenapa, Mai? Kok kayaknya kamu panik gitu? Ini lagi luka-luka Ilham, dia keserempet motor. Astagfirullahaladzim. Yaudah, aku kesana sekarang ya. Iya, cepet ya Ilham ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, salah satu murid ngaji Ilham ada yang kecelakaan. Ilham harus lihat keadaannya. Jadi cepetan dikasihan. Kasihan, cepetan Assalamualaikum. tolongin ya mereka ya. Ya, waalaikumsalam. Pelan-pelan ya, Nek. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Yaudah, tangan kita aja dulu ya. Iya. Aduh. Jadi nggak enak berduaan gini sama Ilham. Apa aku suruh Nina kesini aja ya? Assalamualaikum, Mai. Ada apa? Waalaikumsalam, Nina. Kamu bisa ke klinik gak sekarang? Ke klinik? Emang siapa yang sakit, Mai? Si Agi. Kamu tahu nggak? Anak kecil yang rajin ke masjid itu. Iya, aku tahu. Dia kenapa? Jadi tadi dia kecelakaan, Nin. Keserempet motor. Terus aku sama Ilham kan bawa dia ke klinik. Tapi aku malah berduaan sama Ilham sekarang. Kan gak enak ya. Makanya aku minta kamu kesini buat nemenin aku. Iya, nanti aku kesana sebentar lagi ya, Mai. Makasih ya, Nin. Iya. Yaudah kalau gitu aku izin sama Nyak Babe dulu ya, Mai. Nanti aku langsung kesana. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, Nina pergi izin ke klinik dulu ya, Beh. Ngapain lu sih ke klinik? Emang siapa yang sakit sih? Ini, Beh, Agi, yang anak kecil rumahnya deket masjid itu. Soalnya dia habis keserempet, makanya Nina mau temenin dia. Boleh ya, Beh? Iya, boleh aja. Emang lu nemenin di sana dibayar apa? Astagfirullahaladzim. Urusan nungguin orang sakit aja masih diduitin sih, Beh. Agi itu kan anak orang nggak punya, Beh. Harusnya Babe sebagai RT malah nyumbang buat Agi. Iya. Ribut loh, bawel.
Aduh, mata duitan banget sih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nina. Dasar mata duitan banget sih. Astagfirullahaladzim, Bunda. Ya Allah, lupa ngabarin lagi. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Mai. Mai di mana? Mai lagi di klinik, Bun. Di klinik? Mai kenapa? Mai gak kenapa-napa kan? Enggak kok, Bun. Mai nggak apa-apa. Bunda nggak usah khawatir ya. Maaf ya, Mai nggak sempet ngabarin Bunda. Iya, tapi yang di klinik tuh siapa? Kenapa? Ada apa? Jadi tadi di jalan, Agi, anak yang suka ngaji di masjid itu keserempet motor, Bun. Ya, terus Mai bawa ke klinik deh. Ya Allah, alhamdulillah deh kamu gak kenapa-napa. Tadi Bunda khawatir banget deh, takut kamu kenapa-napa. Ya dan nanti aku kabarin lagi ya, Bun. Tunggu, tapi kamu di situ sama siapa? Sama Ilham. Tapi nanti Nina juga nyusul kok, Bun. Ya udah kalau gitu kamu jagain dulu si Aginya ya. Kalau ada apa-apa kamu hubungin Bunda. Iya, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, kamu nggak hubungin bapaknya Agi? Aku nggak punya kontaknya, Mai. Ya Allah, gimana ya kalau sampai Agi harus dirawat? Ya, kita doain aja lah. Semoga aja Agi nggak terlalu parah. Assalamualaikum, Mai, Ilham. Nina, akhirnya kamu datang juga. Makasih ya. Ya ampun, Mai, kamu kayak siapa aja. Oh ya, gimana keadaannya Agi? Agi masih dirawat. Ini kita lagi nunggu hasil ya. Dokter, keadaan Agi gimana? Alhamdulillah nggak ada luka parah. Hanya luka lecet kecil kok. Cuma sepertinya Agi masih shock. Alhamdulillah. Terus Aginya udah boleh pulang apa masih harus di sini, Dok? Oh, sekarang juga Agi sudah bisa pulang. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Ya, dia saya tinggal ya. Iya, Dok, makasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, kita bayar administrasinya gimana? Alhamdulillah, Mai. Aku masih ada kok sedikit uang. Ya, mudah-mudahan cukup buat bayar pengobatan si Agi. Ya, kayaknya juga sih pengobatannya nggak mahal-mahal banget. Iya, kayaknya aku juga punya deh. Iya. Nih, aku tambahin ya. Semoga cukup. Lain kali kamu tuh lebih hati-hati. Lagian kok bisa sih serempet kayak gitu? Ayah keluar kota, kata ayah. Ayah buat cari uang. Terus kamu di rumah? Iya, Agi ditinggal sendirian. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya, Gi. Kasihan banget Agi. Agi, kamu tuh udah kayak Ilham anggap kayak adik sendiri. Jadi kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumah sama Kak Ilham. Makasih ya, Kak. Agi jadi gak sendirian lagi. Iya dong. Oh ya, Mai, ada usul nih dari Alfa. Katanya gimana kalau kita bikin kegiatan anak-anak di masjid?
Ya biar anak-anak tuh rajin ke masjid. Yang gampang aja, Ham. Gimana kalau lomba azan atau enggak lomba sholat? Boleh juga sih. Buat hadiahnya, kita patungan aja. Anak-anak masih tertarik. Apalagi kalau kita kasih piagam. Boleh tuh. Aku setuju sama kamu. Ya udah kalau gitu nanti kita bicarain lagi ya. Kayaknya kalau diperhatiin ya, kalian berdua cocok loh dalam segala hal. Jangan-jangan... Bagaimana? Beta sudah ganteng toh? Lo pakai apa aja, lo masih tetap sama. Beta tuh sudah dandan sampai setengah mati. Harusnya tuh beta tuh ganteng. Yes, betul toh sekarang beta ganteng. Harusnya Nina bawa si Mai doang. Ini tuh ada permasalahan. Beta itu ajak Nina dan Mai, tidak ada yang lain lagi. Sudah sih Papa, yang penting, yang intinya itu ada Mai sama Nina saja. Oke. Mau kemana? Katanya kamu mau traktir. Tapi kok ada cowok? Ya ampun, Mai. Masa kayak gini jadi masalah sih? Lu jangan norak deh. Sarah, ini bukan soal norak atau enggak. Ini soal akidah. Mau makan aja pakai buah-buah akidah segala, Mai. Beneran loh. Aku ngerasa ketipu. Ini bertentangan banget sama akidah yang udah aku pahami. Kalau kita kumpul-kumpul sama cowok untuk hal yang gak penting, pasti banyakan mudorot daripada manfaat. Mai, kan kita udah terlanjur nyampe. Masa mau balik lagi sih? Kita makan dulu ya, please. Nggak mau ini terulang lagi ya. Kamu nggak makan sih? Ayo makan. Enggak, nggak usah. Kamu aja. Nina, itu tuh si Mei kenapa? PMS kali. Sari, kok nggak dimakan sih makanannya? Apa kamu sakit? Enggak, aku bisa makan sendiri. Udah. Nina, ngomong-ngomong nih, gasi beta bagus toh. Bagus tuh. Udah kayak pelayan, mirip. Ya, tapi kamu tetap manis kok. Oh iya, Hari, lu suka ngajak cewek ngedate ya? Enggak. Hari, abis ini kita pergi yuk. Kita jalan-jalan buat seru-seruan aja. Maaf, Aki gue tungguin. Ternyata kamu gak cuma ganteng ya. Kamu juga nurut sama orang tua. Kamu tuh bener-bener cowok idaman. Maaf, tapi gue tungguin Aki gue. Versi mau kemana? Di situ, Lu habisin sendiri. Pulang. Woi!
PR matematika susah banget dan bikin pusing. Gi, susah itu kalau kita belum ngerti. Kalau udah ngerti pasti gampang. Ya iyalah, dari tadi Agi juga belum ngerti-ngerti. Ya udah kalau gitu Kak Ilham lihat Nenek dulu ya. Iya. Lagi, Nenek udah pules. Ah, aku malas ngerjain PR matematika. Kamu tuh nggak boleh males. Orang kalau males itu sama aja dia itu lagi pelan-pelan menghancurkan masa depannya sendiri. Emang kalau orang pintar bisa jadi kaya dan masuk surga, Kak? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, jadi kalau kita punya ilmu, jangan takut miskin. Pantesan Bapak nggak kaya-kaya, mungkin malas dan nggak punya ilmu. Ya wallahualam, Gi. Yang penting nih sekarang, gimana caranya kamu bisa jadi lebih baik daripada bapak kamu. Gi, kalau kamu mau tidur nanti, Kak Ilham udah siapin tuh. Pokoknya kamu gak usah sungkan-sungkan di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Duh, aku nggak enak nih sama Mai. Ini salah aku juga sih. Ini juga si Eko. Makannya lucu banget. Laper apa doyan sih? Jangan goreng, makan saja. Mama cantik, Le. Halo, Eka. Kau ada di mana sekarang? Mama, ini beta lagi sama. Kau pulang dulu. Aduh, kau pulang sekarang ke rumah Mama ada sakit kepala sekali nih. Kau jangan lupa singgah di warung situ beli mampung obat dulu. Vaksin nih, Mama ada sakit kepala ini. Aduh. Mama, tapi nanti beta. Mama bilang sekarang sudah. Kau ini macam tidak mengerti saja. Kok Mama kok mau pingsan kah? Enggak, Mama. Beta nanti ke sana. Tunggu beta ya. Aduh, repot saja. Itu dari siapa? Mama kamu ya? Iyo, lagi sakit lah. Weh Nina, beta duluan nih. Temannya Nina, beta duluan nih. Beta pamit ini. Mama beta sudah sekarat, sudah mau mati. Dadah, weh. Iya, Mama beta sudah mau mati. Tunggu dulu. Mai, ayo kesini. Eka udah pergi. Ayo Syifa. Nina, sekarang kamu terus terang ya, jangan bohong. Apa maksud ini semua? Mai, maafin aku ya. Jadi sebenarnya pas aku lagi chatan sama Eka, tiba-tiba Sarah ngerebut HP aku. Terus dia balas chat Eka deh. Katanya dia minta ditraktir. Maafin aku ya, Mai. Aku bener-bener gak enak nih sama kamu. Nina, waktu itu kan aku udah pernah bilang sama kamu, jangan suka chat sama cowok. Ya boleh deh, awalnya cuma untuk bercanda-candaan, tapi ujung-ujungnya malah menjurus ke hal yang gak benar. Mai, kamu tuh kenapa sih?
sih lebay banget? Gaul lagi. Kita kan kayak gini biasa aja. Sarah, aku nggak bilang nggak boleh gaul. Tapi untuk hal-hal yang bisa berakibat negatif, ya lebih baik kita hindarin. Mai, itu cuma ketakutan lo doang. Lo tuh terlalu khawatir sama kita-kita. Ayo dong, Mai, jangan kayak gini. Ini sekarang kalian lihat ya. Aku sempat browsing. Ada berita. Gara-gara chat, penceraian meningkat. Ngeri juga ya. Yang udah nikah aja bisa cerai gara-gara chat. Apalagi kita-kita yang masih muda. Semuanya balik ke diri kita masing-masing. Teknologi bisa bermanfaat, tapi bisa juga jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, sini. Mari, Mama sama Papa mau beliin kamu alat musik yang lengkap banget. Tapi kamu harus pulang sama Mama sama Papa ya. Iya Fari ya. Kita pulang ke rumah. Ini kesempatan buat gue. Kebetulan gue lagi butuh duit nih. Gimana Fari? Lo mau balik ke rumah lo? Fari mau pulang, tapi ada syaratnya. Apa sayang? Mama pasti setuju. Pertama, hutang Bibi selesai. Kedua, Fari minta 2 juta sekarang. Buat apa Fari banyak-banyak? Udah nggak apa-apa Be, nggak apa-apa. Nomor 3, Mama sama Papa gak boleh berantem. Kalau dilanggar, Fari pergi lagi. Oh iya. Oke sayang. Mama setuju. Nih, 2 juta ya. Terima kasih sekarang juga. Bahkan lebih. Nih. Be, Babe tenang aja. Haris akan panggil guru ngaji ke rumah untuk ngajarin Fari. Ya syukur deh. Buat gue yang penting lo harus bisa ngedidik anak lo soal agama. Biar dia nggak susah hidup dunia dan akhirat nantinya. Iya Be. Kalau gitu kita pamit dulu ya Be. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya, Be. Fari, ingat ya. Apa-apa yang gue ajarin, lo jangan tinggalin ya. Alhamdulillah, Aden udah pulang. Bibi senang sekali. Bibi bikinin minuman buat kesukaan Den Fari ya. Ya Bibi cantik. Bentar sayang. Pak, pokoknya kita harus panggil ustadz profesional buat ngajarin kita ngaji. Gak perlu profesional, Ma. Itu anak seumuran Fari yang kenalan sama Papa. Dia juga ngajinya pintar banget. Aduh, tapi Papa belum tentu dia bisa ngajarin ngaji dengan cepat. Loh, kalau ngaji itu memang nggak bisa langsung cepet. Buktinya Mama aja sampai sekarang nggak lancar ngajinya. Kok Papa jadi ngatain Mama? Mama nggak suka ya Papa ngomong kayak gitu? Memang kenyataannya begitu kan? Udah deh Pak, nggak usah mulai lagi, nggak usah bahas-bahas soal itu deh. Pokoknya Mama tetap bakal panggil ustadz profesional. Nggak usah yang profesional, Ma. Yang penting dia bisa ngajarin ngaji dengan baik. Dengan baik, tapi kan belum tentu bisa cepet Papa. Waktunya mepet. Memang nggak bisa cepet-cepet belajar ngaji. Ya bisa aja. Kalau dia profesional ngajarin kita dengan teknik yang baik. Baru aja gue balik merkudingkar janji. Profesional titik. Nggak Fari? Fari? Kamu kemana? Fari kira malas Papa udah berubah. Udah belum. Mendingan Fari pergi. Kamu kemana? Tuh kan, ini Papa sih. Ngapain sih tadi Papa ngomong kayak gitu, bikin kesel Mama aja? Kok Papa sih? Mama tuh yang nggak nurut sama suami. Jadinya begini. Papa itu lebih tahu Fari daripada Mama. Oh, Papa lebih tahu Fari. Kalau emang Papa lebih tahu dia, kenapa Papa nggak bisa naklukin dia? Malah Babe yang naklukin dia. Ini kan semua urusannya gara-gara Mama jadi repot begini. Loh, kok Mama? Kalau Papa nggak bikin kesel, Mama juga nggak bakal marah sama Papa. Aku
Kok jadi urusan takluk menakluk ini? Assalamualaikum. Kok kunci ya? Gimana gue masuk? Aki! Aki Nain! Aki! Oh Nina, beta ada bunga untuk Seni. Ini Nina, baunya harum kayak bau beta. Nina cantik. Paling bau sing jadi. Oh Nina. Pucuk cinta ulang pun datang. Akhirnya Nina telepon beta. Ini Fari kenapa malam-malam telepon beta? Bukannya Nina cantik juga. Halo Kel. Halo. Saya kenapa? Bunin berumah lo ya? Saya bisa. Rumah beta paling kecil, apalagi kamar beta. Ini saja beta lagi tidur di depan TV nih. Udahlah. Fari, maaf ya, bukannya beta mau bantu, tapi emang betul rumah beta paling kecil nih. Nih sempit nih, bangku saja ada di sini, di sini. Aduh, maaf ya. Iya, gue ngerti. Gue telepon yang lain aja. Ya sudah, dado. Halo Far, kenapa? Hey Will, gue ini rumah lo ya. Aduh, jangan dulu ya. Soalnya ada saudara gue dari kampung, oke? Sorry banget ya, lagi rame. Udah. Yaudah. Gimana ya? Kenapa nggak tidur di masjid aja? Ntar si Ilham rese lagi. Kenapa gue ngajak temen-temen gue aja ya? Tidur di masjid. Si Ilham pasti nggak rese sama gue. Ini pasti Nina. Ya ampun. Ini terus. Orang saya bosan kah? Halo, kenapa Lai? Kel, temenin gue ya. Tidur di masjid. Apa? Saya bilang kata orang buat tidur di masjid. Ya ampun. Ya sudahlah. Beta temenin saya tidur di masjid. Ya sudah. Beta telepon si Willy sama si Erik. Saya tinggal harap jadi saja. Tunggu Cakep. Udah telepon mereka aja. Oke, mantap sudah. Paling ribet ya. Far, lu yakin mau tidur di sini nih? Di masjid mana ada kasur sama selimut. Aduh, lu kalau susah jangan ngajak kita ya. Katanya sahabatan. Susu senang harus bareng-bareng. Aduh, Far, mana gue belum izin sama mami gue lagi. Kalau ketahuan gimana ntar gue bisa diomelin. Dasar anak mami lu. Tapi sumpah ada Far, sini dingin banget gitu. Cari apa kayak gitu, bikin susu coklat atau yang hangat-hangat gitu. Mama ini nih efek samping dari anak mami nih. Di sini tuh masjid. Saya ada susu coklat. Saya kalau masjid ada tempat warbot. Siapa tahu bisa masak air. Yaudah, pusing dulu ya. Eko, temen gue. Oke, ayo. Kemana? Warbot di belakang masjid. Oh iya lah. Ayo, sudah. Ayolah. Ayo cepat. Lu ngapain? Ya gue mau masuk lah. Nih ya, saran gua, mending kita nunggu di samping masjid aja. Kalau lu masuk ke dalam, lu disangkanya nyuri kotak amal. Kalau ketahuan ya berabe lah. Ayo. Gimana ya pakainya? Oi, saya kenapa pelototin kompor? Nanti kalau dia takut kabur bagaimana? Gue bingung pakainya. Ya ampun mama. Ya sudah beta saja yang nyalain. Saya minggir. Awas, ini nih korek ini. Ini kegunaan untuk nyalain. Saya nyalain dulu. Oh, ini namanya api. Saya lihat baik-baik ya. Apaan sih? Ada tuh muncul tuh api.
begitu. Setelah itu, saya taruh nih air nih. Masak sampai mendidih saja. Kalau panas, nanti saya bisa diminum. Oke? Matinya gimana? Caranya gampang. Saya agak bungkuk sedikit. Majuan sedikit lah. Nah, saya tiup situ. Lagi. Gak bisa. Pantas saja saya bisa. Tangan saya saja di bawah. Tangan saya pegang begini sambil saya tiup. Sambil, nanti bisa mati. Bagaimana sih? Ya sudah, beta tinggal dulu. Bisa tidur lagi. Apain ya? Nenek udah tidur. Gak ada teman ngobrol lagi. Apa aku ke masjid aja ya? Aku bersih-bersih. Biar nanti subuh udah rapi. Udah deh. Salatullah, salamullah ala toh. Astagfirullahaladzim. Itu asap dari mana? Ya Allah, itu kan asap dari ruangan berbot. Bangun deh. Kebakaran. Aduh, apa sih? Lu bangun, ada kebakaran. Kebakaran di mana? Aku juga nggak tahu. Tapi tadi pas aku mau ke masjid, aku lihat asap tebal banget dari arah ruangan berbot. Ruangan berbot. Gampang. Ya Allah! Fahri! Woi. Fahri mana? Mana? Fahri! Aduh, kita harus ngapain nih? Fahri! Allah! Fahri! Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, Fahri. Ayo dong, tolongin dong. Aduh, Fahri di mana ya? Lu nanya gue, lu nanya siapa? Saya ingat beta itu. Beta bantuin dia nyalain kompor. Tapi beta sen tahu sekarang dia di mana ya? Aduh. Ya sudah, beta mau tolong dia. Far. Tapi beta takut api. Beta, lu takut ya? Aduh, ampun nih. Lu takut, gue juga takut. Beta, gue paling takut di sini. Ini Fahri gimana? Aduh, harus pakai cara apa ya buat nolongin Fahri? Tolong! Itu suara Fahri itu. Fahri kejebak di dalam nih. Iya itu. Terus gimana, oi? Ya sudah, beta mau selamatin saja. Bagus. Beta lupa kan beta yang berani. Lu gimana sih? Lu udah maju aja, Bel. Katanya aku temen, Bel. Lu maju, udah maju. Maju berdua. Saya mati. Jauh aja. Bagaimana ini? Aduh. Ini gimana dong, Ilham? Ilham, teman gua di dalam. Ilham, woi.
Kita minta tolong warga aja sekarang. Warganya di mana? Ya udah kita minta tolong aja. Tolong! Warga! Tolong! 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 Kok bisa kebakaran nih? Ilham tuh nggak tahu bang. Pas Ilham ke masjid, di masjidnya banyak api sama asap kayak gini. Waduh, astagfirullahaladzim. Kalau kamu orang pada takut, bagaimana kata orang buat nyelamatin si Fari? Pak, ini jujur aja ya Pak, kita semua tuh pada nggak berani untuk masuk Pak. Kita masih muda, masih pengen punya masa depan yang panjang Pak. Ya Allah, udah. Sekarang kita semua tenang ya. Mendingan kita berdoa sama Allah supaya Allah kasih pertolongan buat kita. Lu ngapain sibuk berdoa mulu? Temen gue di dalam itu kebakaran. Aduh. Pak, ya udah Pak, gini aja ya Pak. Bapak kan lebih tua daripada kita semua nih. Bapak masuk duluan aja nyelamatin teman kita ya Pak. Ya udah Pak, tolong Pak, tolong Pak. Nah, silakan Pak, silakan Pak. Bukannya nggak mau nolong nih. Gue punya anak kecil. Gue nggak mau anak gue jadi anak yatim. Kalau gitu, gue panggil dulu warga yang lain ya. Ya, cepetan. Tolong ya Pak. Ya, oke. Cepet. Sepi amat nih kampung, petang-petang habis hujan. Warga Roma tenang amat tidurnya nih. Tinggal gue doang nih masih melek nih. Kayak bau asap. Astagfirullahaladzim, masih kebakaran. Waduh, warga harus tahu nih. Kebakaran. Kebakaran! Kebakaran! Gus, bangun lo Gus! Kebakaran Gus! Kebakaran di mana? Masjid kita kebakaran! Masya Allah! Masjid kita kebakaran! Kok bisa masjid kebakaran? Pak, jangan pakai nanya Pak. Sekarang kita kesana aja. Kita padamin apinya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Masjid kebakaran. Waduh. Astagfirullah. Masjid kebakaran. Kok bisa kebakar masjid? Ya Allah. Kebakaran. Kebakaran ya? Di mana kebakaran kira-kira ya? Kayaknya di sekitar sini deh. Hah? Yaudah kalau gitu kita lihat yuk. Ayo. Biar ada di rumah aja. Ayo. Gimana ya? Kita harus pahamin apinya cepet-cepet nih. Gimana cara masuknya? Oh, di masjid saja ini ada keran. Sing ada ember satu pun. Nah, bagaimana ya? Oh ya, aku baru ingat kalau di masjid ada satu ember. Kalian pakai aja dulu buat mademin api. Aku mau pinjam lagi sama warga yang lain. Mam, sini Mam. Lu mau kemana? Lu mau kabur ya? Aduh, lu mau tolongin Fahri nggak sih? Gak mungkin lah aku kabur, sedangkan Fahri kan lagi dalam bahaya. Lu kan musuhnya si Fahri ya. Pasti lu demen biar Fahri susah. Aku tuh gak pernah anggap dia musuh, walaupun dia gak pernah temenan sama aku. Kita itu sebagai muslim harus bersaudara. Aduh, kamu orang semua nih jangan pada berdebat. Ini nih si Fahri lagi dalam masalah. Kata orang harus selamatkan. Aduh, saya juga Willy. Jangan bahas-bahas musuh. Bagaimana sih? Lu masa belain anak kampung ini sih? Bukan masalahnya belain. Tapi waktu ini sempas untuk berdebat. Ya lu jangan asal ngomong doang, Kel. Lu harus mikirin cara masuknya tuh gimana. Tolong! Kita harus ngapain nih? Lihat tuh warga. Asapnya tebal banget tuh. Ya Allah, kok bisa kebakaran tuh asap dari mana? Masya Allah. Tanya tuh Pak Hansip. Pak, kenapa bisa begini? Saya juga baru tahu kok. Tadi pas saya keliling, itu asap yang udah banyak. Tapi kelihatannya asap dari ruang marbot nih. Nah, kita lihat yuk. Yaudah. Ayo. Kok lo masih pada di sini? Kok nggak pulang? Aduh, Akie. Niat kata orang itu buat nginep di marbot. Tiba-tiba lihat itu. Kebakaran. Ya ampun, Mama. Nanti lo Mama nggak punya rumah tidur di masjid. Ini apa sih yang terjadi? Hah? Astagfirullahaladzim. Fahri tuh. Aki. Emang ada, Aki. Aduh, bagaimana ya? Gimana di dalam? Ini kok sekarang pada ngobrol sih? Ayo, padamin apinya. Padamin gimana? Nah, apinya gede begitu, air segayung juga nggak mati, Wasun.
Sun, lu kenapa nganga? Ayo bantuin. Astagfirullah, Ki. Kok bisa kayak gini ya? Gue juga kagak tahu. Gue denger ada kentongan aja. Ini kayaknya ada yang sengaja ngebakar masjid deh. Tahu abang, jangan suka kompor-komporin deh. Gue nanya nih, siapa yang bakar masjid? Siapa yang bakar masjid? Jawab, siapa yang bakar masjid? Jangan ribut-ribut sekarang. Mendingan kumpulin warga semua, cari air, siram ke masjid, ayo. Nggak bisa, saya sibuk masalahnya. RT, setiap ada masalah, lu selalu terlambat. Gue sih orang sibuk, bukan kayak lo pengangguran. Enak aja lo, lo di rumah nonton TV. Apa? Pada ribut sih. Ini kebakaran bukannya kumpulin warga, ambil air, siram rame-rame, ayo. Kan begitu Pak Iqbal, ini ada asap, pasti ada apinya, ini pasti ada yang bakar nih. Bentar. Be, udah Be. Iya Be, udah Be. Teh, lu bisa diem nggak sih? Hah? Lu datang juga percuma. Ki, usil aja lu. Emang lu mau ngerasain jadi pejabat? Ikut pemilihan. Gua mah nggak ngiler sama pejabat RT. Gua dicalonin jadi presiden aja gua ogah. Gile, bukannya nggak mau lu. Emang nggak punya urat pejabat. Kalau gua lu lihat. Pejabat dilawan. Udah Be, ya Allah. Aduh, gua berantem sih, Ki. Ki. Ya Allah, makin gede aja apinya. Tolong! Ya Allah, selamatin cucu gua ya Allah. Ampun, Mbak Be. Mbak Be, gimana sih, Be? Lagi musibah, kok motor Ki, sabar ya, Ki. Kita berharap aja Ki memang itu buruan datang. Saat ini ya kita pasrahin aja dulu sama Allah. Alhamdulillah. Lo alhamdulillah lo. Gila lo cucu gue lo sumpahin lo. Sensitif masih jadi orang. Udah tua mah mikir, banyakin zikir. Ya Allah, aku nggak bisa ngebiarin Fahri terus-terusan di dalam. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Halo? Ini siapa ya? Apa nggak tahu ini jam berapa, ganggu aja orang tidur? Haris, ini gue. Masjid Al-Kausar kebakaran. Be. Be. Masjid Al-Kausar yang kebakaran, kok Babe yang ribet jadinya, Be? Ini jam berapa, Be? Rabat ribetnya masalahnya si Fahri kejebak di dalam. Fahri? Iya, si Fahri tuh dikurung sama api. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Be? Harusnya gue yang nanya, kenapa si Fahri ada di masjid? Kan lo udah bak pulang. Iya, memang tadinya dia di rumah, tapi dia kabur lagi. Aneh pikir rumah Babe. Bangetan lo ya. Mestinya lo telepon gue dulu untuk meyakinkan kalau si Fahri ada di rumah gue. Iya, Be. Ini salah Haris. Ya udah lo kesini aja deh. Iya. Ma. Bapak gangguin orang tidur aja sih. Ma, Fahri kejebak di api kebakaran, Ma. Apa? Fahri kejebak api kebakaran. Terus gimana dong Bapak kalau ada apa-apa sama dia gimana? Ini makanya kita harus segera ke sana. Tadi Babe telepon. Dia bilang Fahri itu kejebak di Masjid Al-Kausar, Ma. Masjid Al-Kausar dekat rumah Babe. Itu kebakaran. Fahri ada di dalamnya. Ampun Babe, gimana sih? Itu gimana dong Bapak? Kasihan Fahri Pak kalau ada apa-apa. Udah kita kesana langsung aja. Iya, ayo cepet Pak. Ya Allah, Papa ayo cepet. Ayo, Ma. Papa. Kalau Fahri kenapa-napa gimana? Ya Allah. Udah, Mama tenang dulu aja. Nyonya kan kunaon? Ada apa tuan? Bi, Fahri kejebak dalam kebakaran di Masjid Al-Kausar dekat rumah Babe. Kenapa mesti ada Fahri yang harus ngalamin ini, Nyonya Tuan?
Bi, tolong ambilin kunci mobil. Kunci mobil cepetan. Kita mau ke sana. Cepat Bibi cepat. Mama tenang dulu, Mama tenang dulu. Kita kan mau ke sana, kita lihat keadaannya Fahri gimana. Kenapa, Papa? Tuan, Nyonya. Gimana sih, Nyonya? Kenapa Bibi yang dipeluk sih, bukan Mama? Kamu juga ganjen banget sih, Bibi. Mau aja dipeluk sama suami saya. Kamu janjian naksir suami saya ya? Bi, Bi. Papa juga. Papa janjian juga. Nyonya, itu mana mungkin Tuan teh naksir Bibi. Bibi kan udah tua, sedangkan Nyonya Tuan cantik banget. Iya lagi diem aja waktu dipeluk. Udah. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Fahri, lu biar kata mana gue sayang sama lu, Fahri. Sabar Ki, sabar. Kita percaya sama Allah ya. Mau tolongin cucu gue. Ki, jangan Ki. Ki kan punya encok. Ntar kalau di dalam kumat gimana? Nolongin siapa? Sabar Ki, sabar. Si Ilham memang suka kebiasaan nekat tuh anak. Ya Allah, lindungi Ilham ya Allah. Bang gimana dong Bang Ilham gimana? Lagian gue heran sama si Ilham. Ngapain sih dia pakai nolongin si Gondrong itu segala? Udah jelas selama ini dia selalu jahatin Ilham. Fajar, nggak boleh begitu. Kita harus bantu mereka justru. Kamu gimana sih ya? Iya Bang, nolong kok milih-milih sih Bang, nggak boleh gitu. Ya habisnya dia anaknya bandel banget. Fahri. Ilham. RT. Mana? Sebentar. Fahri, kamu keluar. Fahri. RT lo bantuin lo, jangan bengong aja lo. Pejabat suruh bantu. Kok jadi dia sih yang keluar? Gimana ini? Ilham gimana itu di dalam? Aduh. Apa? Lo masuk sana. Ya, Pak, masuk, Pak. Kau paling pinter. Iya. Ya Allah, ya Tuhan. Ada apa ini, Pak Iqbal? Kebakaran, Pak Ustadz. Masya Allah. Ada Ilham di dalam lagi. Innalillahi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak begini? Ampun, semoga Fahri gantengnya nggak hilang deh. Sarah, ini bukan waktu yang pas untuk ngomong kayak gitu. Ya Allah, Ilham anak yang baik ya Allah. Hamba tahu Engkau menyayanginya. Selamatkan dia ya Allah. Allahu Akbar. Tenang, jangan panik, tenang. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Astaga, Ilham. Kok nggak kapok-kapoknya sih buat nekat? Tolong lindungin Ilham ya Allah. Si Ilham bener-bener pahlawan udah nyelamatin cucu gue. Oh ini gimana dong? Aduh Ilham dalam bahaya Abang, ini gimana Abang? Biar abang yang sana. Bahaya dong di sana. Bahaya, jangan. Bener kata ayah Bang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Selamatkan Ilham ya Allah, selamatkan Ilham. Ayo, sebaiknya kita berdoa, kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.